Baik, pada seri atau season kedua ini, kita sudah tahu mana diri kita. Diri kita itulah yang datang daripada Allah. Dia adalah ruh. Dia adalah turunan daripada Muhammad. Kenapa dikatakan seperti itu? Rasulullah berkata, Ana abaul arwah, wa Adam abaul bashar. Aku ini, kata Rasulullah, bapak ruh. Asal muasal semua ruh itu berasal daripada aku. Sedangkan Adam itu bapak tubuh. Kenapa Adam itu bapak tubuh? Karena Adam terbuat daripada tanah. Tubuh terbuat daripada saripati tanah. Tetapi isi daripada Adam itu, ruhnya tetap turunan Muhammad. Tetap turunan Muhammad. Tapi ingat, jangan kita artikan Muhammad di sini. Muhammad orang Arab. Muhammad yang ngingun kambing. Muhammad anak yatim. Jangan diartikan seperti itu. Kenapa? Kalau seperti itu cara kita memahaminya, tidak nyambung. Tidak nyambung. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa Muhammad Rasulullah bin Abdullah ini adalah hamba sepanjang zaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Dalam hadis kursi dikatakan, Allah berfirman, laulaka ma khalaqul asya. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan alam semesta ini, tidak akan kujadikan. Jadi alam semesta ini terjadi daripada Muhammad. Makanya dalam hadis kursi juga dikatakan, khalaqta asya li ajlika, khalaqtaka li ajli. Itu firman Allah. Apa artinya? Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Berkatalah Muhammad dalam kata menurun, Ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu, si ruh itu daripada aku. Ini jelas. Makanya dikatakan bahwa 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Pertama, bumi yang diberkati. Bukan bumi ini. Bumi yang diberkati. Itu bumi yang penuh berkah. Tidak berujung, tidak bertepi. Bukan alam semesta. Yang kedua, aras di bumi. Aras di bumi. Arsi. Di akhir zaman dia bernama Baitullah. Di ujung zaman dia bernama Kanza Indallah. Itu. Yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Jadi 4 pasal dijadikan Allah daripada Muhammad. Itulah dia. Bumi diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Mukmin itulah ruh. Seketika dia dipancarkan daripada Muhammad, namanya nur. Seketika dia menyaksikan keberadaan Tuhan, namanya mukmin. Nah, ruh ini seketika dia berfisik dengan fisik cahaya. Itulah Jibril CS. Seketika dia berfisik dengan fisik api. Itulah dia jin. Yang saya katakan manusia gaib tadi. Seketika ruh tadi berfisik dengan fisik terbuat dari tanah, itulah kita. Nah, nanti ada turunannya. Mukmin tadi dimasukkan ke dalam angin. Dia bernama roh rehan. Ya. Atau dia bertubuh dengan tubuh angin, dia bernama dengan roh rehan. Dia bertubuh dengan tubuh air, dia bernama roh rahmani. Dia bertubuh dengan tubuh tanah, dia bernama roh jasmani. Dia bertubuh dengan tubuh api, dia bernama dengan roh idafi.
Itu turunannya itu. Tapi pokoknya tadi adalah cahaya, tanah, api. Cahaya itulah malaikat, tanah itulah kita, api itulah jin. Turunannya itu tadi, angin, air, tanah, api. Karena angin, air, tanah, api inilah 4 unsur penciptaan alam semesta. Segala-galanya terbuat dari 4 anasir ini, termasuk tubuh kita hari ini. Terbuat dari 4 anasir ini. Jadi ruh yang ada dalam para malaikat, ruh yang ada dalam diri kita, dalam jin, dalam angin, air, tanah, api, satu asalnya. Satu asalnya, yaitu Muhammad. Namanya mukmin. Itu yang perlu kita pahami. Maka, ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku adalah bapak ruh, kata beliau. Adam itu bapak tubuh. Adam terbuat dari tanah, tubuh kita terbuat dari saripati tanah. Tapi ruhnya Adam itu daripada beliau, sama dengan ruh kita. Makanya dikuatkan dalam Al-Quran, wa walidi wa mawalad, demi ayah dan demi anaknya. Itu cerita itu, bah. Cerita itu. Nah, sekarang kita tahu itu diri kita. Kita tuh ditiupkan ke dalam tubuh badan jasad ini. Seketika tubuh badan jasad ini berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan mak kita. Di antara kita ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu casingnya. Tapi rasa pada diri tidak berbeda, sama. Ada dalam suku ini, ada dalam suku ini, ada dalam bangsa ini, ada dalam bangsa ini, ada dalam agama ini, ada dalam agama ini. Semua yang ada ruh, satu asalnya, yaitu Muhammad. Itu yang harus kita pahami. Nah, kembali kita kepada cerita kita tadi. Jadi, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kata perintah, katakan. Tapi jangan mengatakan saja, wujudkan. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Aku yang berlindung, aku ruh itu berlindung dari min syaril waswasil khannas, dari kejahatan yang ada pada manusia. Itu 17 sifat tadi. Di mana posisinya? Saya ulangi lagi. Allazi waswisu fi sudur. Posisinya itu ada dalam dada. Sumbernya minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Manusia itu adalah dirinya, jin itu adalah sifatnya ada dalam jantung. Nah, jadi seketika kita iri dengan orang, dengki dengan orang, benci dengan orang, tidak suka dengan orang, marah, pahami betul bahwa itu bukan kita. Itu bukan sifat kita. Hanya saja kita merasakan keberadaannya manusia itu. Kita merasakan keberadaan sifat itu. Aksi dan reaksinya kita rasakan. Oleh karena itu jangan nimbrung. Jangan nyaru. Jangan menyatu dengan itu. Itu bukan sifat kita. Itu bukan kita. Fungsi kita justru menetralkan kondisinya dia manusia tadi. Meluruskan sifatnya manusia tadi. Itu yang namanya khalifah fungsi kita. Ini tidak. Kita ngikut. Iri kita ikut. Benci kita ikut. Dengki kita ikut. Marah kita ikut. Tidak sadar kita. Tidak sadar waktu itu sebenarnya yang benci, iri, hasut, fitnah, tamak, loba, sombong itu adalah manusia dengan sifatnya tadi, dengan jinnya tadi. Kenapa kita nimbrung? Nah, salah satu bentuk cara Allah melindungi kita daripada jin dan manusia tadi adalah pengetahuan ini. Makanya saya berbagi kepada kita semuanya. Kenapa sedemikian? Al-Quran itu menjelaskan. Apa kata Allah dalam Al-Quran?
Wa iz qala rabbuka lil malaikat ini ja'ilu fil ardi khalifah. Ingat seketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku nak menjadikan fil ardi, di dalam bumi, khalifah. Mana bumi? Kita artikan bumi besar ini. Ini bumi. Pada bumi ini ada anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Nah, akan kujadikan di dalamnya itu khalifah. Akan kutempatkan dia di dalam itu khalifah. Siapa khalifah? Khalifah itu kita. Yang memimpin, yang mengayomi, yang mengatur, yang mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Itu kita yang dimaksud. Itu. Tapi malaikat membantah. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha ma yusidu wa yasikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Masih juga engkau nak membuat makhluk-makhluk yang akan saling benci, membenci, dendam, memendam, iri, dengki, bunuh, membunuh, tumpah darah. Sedangkan kami adalah mensucikan, memuji engkau wahai Allah. Yang dijawab oleh Allah. Apa jawabannya? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ternyata malaikat ada yang tidak diketahuinya daripada Allah ini. Termasuk bangsa jin yang sudah lahir pada waktu itu juga, yaitu rombongan Azal bin Janu yang nanti namanya iblis. Nah itu, dia juga tidak tahu apa yang Allah maksudkan itu. Nah, kenapa? Memang betul. Secara syariat, secara real, secara zasyadiah, 69 generasi sebelum generasi kita ini, kalau bangsa jin yang saya katakan manusia gaib tadi, yang kita terbuat tubuhnya dari tanah, dia terbuat dari api, itulah generasi yang ke-69. Semuanya mereka itu berbunuh-bunuhan, berhancur-hancuran, bertumpah darahan. Mungkin cukup lama malaikat menahan diri. Kenapa sedemikian? Terjadinya pertumpahan darah besar-besaran secara fisik. Itu akibat tidak mampunya yang punya fisik itu melawan apa yang ada pada dirinya. Kenapa? Karena ada yang tidak mereka ketahui. Dan memang mungkin belum diajarkan. Makanya Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang belum kamu ketahui. Apa yang tidak kamu ketahui. Lalu apa itu bendanya? Yang Allah ketahui, para malaikat dan jin waktu itu belum tahu. Yang generasi 69 ke atas itu belum tahu. Apa itu bendanya? Apa itu ceritanya? Lihat ayat berikutnya. Wa alama adama asma'a kullaha. Mengajarkan Allah kepada Adam tentang nama-nama. Diartikan oleh kita karena kita tidak menggunakan akal fikir kita. Oh, Allah mengajarkan Adam, ini air, Dam. Ini tanah, ini gunung, ini daun, ini buah-buahan. Lah, kalau yang model-model itu tidak usah diajarkan. Manusia bisa membuat nama itu. Buktinya, berapa ratus banyak negara di dunia ini. Mereka menamakan benda-benda itu beda-beda. Padahal barangnya sama. Contoh, air. Air kata orang Indonesia. Kata orang Inggris, water. Kata orang Arab, ma. Gampang mereka menciptakan nama-nama itu. Bukan itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kerangka penciptaan yang aktif, yang luar biasa, komplit, tidak ditambah dan tidak dikurang. Apa itu? Zat. Zat itu menunjukkan kepada Allah. Sifat menunjukkan kepada Muhammad. Asma atau nama menunjukkan kepada ruh. If'al menunjukkan kepada tubuh. Jadi asma di sini adalah ruh. Asma di sini adalah mukmin. Asma di sini adalah diri yang sebenar diri pada kita. Nah, kepada Adam diajarkan ilmu tentang diri yang sebenar diri pada Adam.
Itu sebabnya Adam ini dan keturunannya mestinya tidak saling benci-membenci, tidak saling dendam-menendam, tidak saling bertumpahan darah. Selama dia tahu siapa dirinya, mana dirinya. Itu. Begitu juga dengan zaman Nabi Sulaiman. Ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Yang dengan nama Allah itu siapa? Itu. Yang dengan nama Allah itu siapa? Nah, terjawablah dalam pelajaran di zaman Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama. Nah, lagi-lagi nama ini. Lagi-lagi nama. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Siapa yang dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan? Siapa dia yang dengan nama? Dia yang dengan nama Tuhan itu adalah Ruh. Ditanya oleh sahabat, kenapa Ruh itu bernama dengan nama Tuhan? Nama Tuhan yang keberapa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad, nama Tuhan yang ketujuh. Allah Rahman Rahim Malik Kudus Salam Mukmin. Nah, itu nama dia. Nama Tuhan yang diselipkan kepada Ruh sebagai nama Ruh. Kenapa dia bernama Mukmin? Terjemahkan ke dalam bahasa kita. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang dia pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, bersama Tuhannya, berhadap-hadapan dengan Tuhannya. Coba lihat surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka mim bani Adam min zuhurihim zuriyatahum wa asyhadahum ala anfusahum alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Ingatlah seketika Tuhanmu mengeluarkan semua ruh anak Adam. Ruh. Kami angkat saksi atas diri mereka masing-masing. Kami tanya kepada mereka, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Aku ini dengan Tuhan kamu. Karena dia melihat ruh tadi, mendengar ruh tadi, berhadapan ruh tadi kepada dia yang dengan Tuhan, maka dia menjawab, bala syahidna. Benar kami menyaksikan engkau, bahwa engkaulah dengan Tuhan. Siapa itu yang dengan Tuhan? Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Yang dengan Tuhan itu siapa? Tentu Ahmad, yang hari ini kita kenal beliau dengan nama Muhammad. Itu. Makanya bunyi syahadat para nabi, syahadat kita sampai kiamat, satu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kalau kita menyaksikan Allah, tidak mungkin. Allah adalah nama zat yang maha agung. Tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Itu nama agung Allah namanya. Yang perlu kita cari siapa? Bukan namanya. Kalau namanya tidak akan bakal ketemu. Bukan Allah. Kalau Allah tidak akan ketemu. Cari yang dengan nama Allah. Itulah rahasia Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Yang pengasih dia, yang penyayang dia. Siapa yang dengan nama Allah? Lihat ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Alif lam nama Allah. Hamdu itu nama dia. Pembina alam semesta. Alif lam itu nama Allah. Hamdu itu nama dia. Pembina alam semesta. Dia itu pembina alam semesta. Seketika dia bergeser sedikit, namanya Ahmad. Seketika dia zahir seperti kita, namanya Muhammad. Makanya saya katakan, kalau kita berbicara tentang alam gaib, alam awal mu'awal, asal mu'asal, jangan kita lihat Muhammad yang orang Arab ini, Muhammad anak Abdullah dan Aminah ini, Muhammad yatim ini, Muhammad pengingun kambing ini, jangan kita lihat ke sana. Tidak nyambung ceritanya. Karena beliau ini mempunyai nama yang banyak. Mulai dari Amim, Alif Lamim, Alhamdu, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai Ahmad. Itu ruang dan waktunya berbeda, sejarahnya berbeda. Nah, makanya di situ terjadi kisah tentang semuanya dijadikan daripada Muhammad. Itu. Nah,
kitalah berlindung kepada dia. Nah, jadi seketika kita mulai iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong, mulai muncul rasa itu alami, itu manusiawi, siapapun dia. Hati-hati, itu bukan kita, karena manusia itu bukan kita, ya. Manusia itu kan terbuat dari air mani itu, kalau kita kan datang daripada Allah. Sifat buruk tadi bukan sifat kita, itu sifat manusia, itu jin. Jangan diikuti. Justru kita yang mengontrol, mengarahkannya. Kenapa? Karena kita khalifah yang ditempatkan oleh Allah di dalam bumi, artinya di dalam tubuh ini. Bukan kita yang dikhalifahi, kita yang mengkhalifahi. Jadi as-saum, kembali kita ke tema, itu artinya mengingatkan kembali kalau kita ini adalah khalifah. Pengatur. Jadi seketika kita mulai benci, iri, dengki kepada orang lain, ingat, itu jinnya sedang mengamuk. Jin sedang mengamuk. Tahan. Jangan dilepas. Ingat, dia ada. Dia terasa, dia tersembunyi. Jangan sampai nyata dalam bentuk suara dan kata. Misalnya begini, kita lihat teman tuh udah beli mobil, beli motor lagi, rumah dibagusin, hari mau lebaran besok ini. Timbul iri kita. Manusiawi. Jangan diikuti. Ini tidak. Kita lupa bahwa itu bukan kita, itu bukan sifat kita. Kita masuk ke situ, ikut-ikutan. Panaslah kita, terbakar kita olehnya. Maka keluarlah dia dalam bentuk suara kata. Nah, kalau sudah keluar dalam bentuk suara dan kata, dia tidak tersembunyi lagi. Maka dia berubah nama, bukan jin, tetapi iblis yang membisik-bisik. Contohnya, cari kawan. Kamu tahu tak, si Anu lah beli mobil lagi, lah memperbagus rumah lagi, beli motor lagi, parabot lah masuk macam-macam. Dari mana dapat uang? Kerjanya cuma gitu-gitulah. Pasti macam-macam. Kalau sudah sampai ke tingkat ini, itulah iblis berbisik-bisik. Dikatakan berbisik-bisik adalah karena dia tidak langsung berbicara kepada orang yang bersangkutan. Dia berbicara di belakang. Makanya berbisik-bisik namanya. Itu iblis. Nah, seketika kita berkeinginan menghancurkan kekayaannya, menghancurkan hartanya, menghancurkan profesinya, kita laksanakan itu secara real dan nyata, maka itulah syaitan. Syaitan itulah diri kita. Kita itulah syaitan. Kapan? Seketika sifat buruk dalam hati tadi, dalam dada tadi, kita keluar dalam bentuk lisan, kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Itulah syaitan. Ternyata kita itulah syaitan. Nah, di sini barulah kita tahu ternyata syaitan itu tidak gaib. Tidak gaib. Kita yang mengatakan itu gaib. Loh, kok bisa begitu? Allah berfirman, surah Yasin ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaitan. Innahu lakum adu mubin. Aku sudah jelaskan kepada hai anak Adam. Jangan menyembah syaitan. Jangan mengikuti syaitan. Jangan mengikuti perangai buruk dalam dada itu. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Kalau kamu ikuti, sesungguhnya bagimu nanti adalah syaitan yang nyata. Ternyata kamu jadi setan, kata Allah. Itu surat Yasin. Nah, oleh karena otak kita, akal kita, pemikiran kita sudah dicekoki oleh para penjajah, mengartikan jin, iblis, setan itu di luar diri kita, kita lupa yang ini. Maka benarlah bahwa jin itu, iblis itu, setan itu adalah nyata adanya. Pada siapa? Pada diri kita. Kapan? Seketika sifat buruk ini kita lampiaskan untuk suara, kata, dan perbuatan. Ini yang diasaumi, ditahan, dipenjarakan, dibelenggu. Kalau tidak seperti ini, tidak mungkin Allah perintahkan kita dengan kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tidak mungkin. Karena Allah yakin kita tahu dengan bendanya setan itu, makanya diperintah. Nah, sayang 1000 kali sayang,
Kita mengartikan puasa itu adalah menahan lapar, haus, tidak bertemu istri siang hari atau suami siang hari. Itu kita jaga itu. Sementara mulut menggunjing juga, mulut menggibah juga, mulut menipu juga, hati resah juga, memikirkan kekayaan orang lain, keberhasilan orang lain. Gundah gulana pemikiran dan perasaan kita. Itu tidak kita tahan. Maka benar kata Nabi, alangkah banyaknya orang yang melakukan asaum, penahanan, pembelengguan tidak berhasil. Yang dibelenggu itu lepas semua. Yang dia dapat cuman haus dan lapar saja. Karena dia mengira haus dan lapar itulah puasa. Yang ini tidak. Terbalik. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan tanah air, mohon dipahami. Tidak makan, tidak minum, tidak bertemu istri atau suami di siang hari, itu tanda berpuasa. Yang berpuasa itu, yang asaum itu, yang menahan itu, yang membelenggu itu. Ini yang dibelenggu nih. Bisa kita 29 hari, 30 hari berbuat seperti itu. Mudah-mudahan untuk 11 bulan kemudian kita akan bisa hidup sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Nah, itulah harapan saya kepada kita semua. Inilah jawaban daripada permohonan saudara saya yang ada di Jakarta. Tolong Pak Abu Fikri jelaskan lagi tentang as-saum itu secara terperinci. Ini juga belum terperinci sebenarnya karena waktu. Karena saya juga masih capek dalam kondisi belum sehat. Nah, oleh karena itu kita pahami bahwasanya ruh itu yang datang daripada Tuhan, itulah diri kita. Dialah yang minta perlindungan kepada Allah ya daripada kejahatan yang ada dalam dada kita. Cara diminta perlindungan itu datang kepada Allah di Baitullah hakikat dalam sholat. Makanya kita mengambil sebagai makom Ibrahim dengan ingatan kita, dengan perasaan kita, dengan kesadaran kita untuk sholat, untuk berhubungan dengan Allah dan Rasul di tempat itu. Dengan sholat itulah cara kita minta perlindungan. Itu pun juga sholat kita masih ngalor ngidul. Allahu Akbar diangkat, kita kemana-mana. Itu kita kemana-mana. Padahal tujuan kita Allah, tujuan kita Rasul. Tapi nanti kita bahas persoalan ini. Nah, itu saja mungkin saudaraku. Saya minta maaf, mungkin belum lengkap. Ya, mungkin belum lengkap. Oleh karena itu, mari kita hati-hati. Tapi ada sedikit catatan saya sampaikan kepada saudaraku. Seketika hawa nafsu dunia syaitan itu bermula daripada rehan, rahmani, jasmani, idafi. Itu kita kenal dia, ya, kita kenal dia adalah manusia. Nanti dia akan berubah nama itu. Mulai dari hawa nafsu dunia syaitan, kalau kita bisa membinanya dengan baik, dia akan berubah nama menjadi jiwa. Kalau dia sudah berubah nama menjadi jiwa, kita agak aman. Kita bisa sholat aman dalam artian mau sholat, mau puasa, mau sedekah, mau zakat, mau haji. Tapi ada ria-rianya juga, tetap dia ngerogotin. Waktu itu dia sudah bernama jiwa. Yang lebih hebat lagi adalah seketika dia bernama mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Antara ruh dengan dia itu seperti saudara kembar. Hati-hati di sini. Kenapa hati-hati? Setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah tidak akan menerima loh. Selain daripada ruh yang melakukannya. Selain daripada mukmin yang melakukannya. Kalau dia si mutmainnah, dia yang melakukan, walaupun itu baik, Allah tidak terima. Tidak terima. Karena Allah tidak mengenal dia dalam artian hakikat. Tidak mengenal di sini artinya tidak menerima semua apa yang dipersembahkannya. Karena dia diperintah oleh Allah untuk menyembah ruh. Untuk menyembah ruh. Ruh menyembah Allah. Kenapa sedemikian? Al-insan abdiruh. Insan itu adalah hamba ruh. Jadi kalau dia ingin mengabdi, ya mengabdilah kepada ruh tadi. Karena al-insan abdiruh, ya, manusia itu, an-nasu itu, jiwa itu, mutmainnah itu adalah hambanya ruh ini. Dia harus mengabdi ke sini, bukan kepada Allah. Makanya Allah tidak terima. Yang Allah terima itu pengabdian kita. Lalu apa perbedaannya
Kan sudah saudara kembar nih, seperti saudara kembar nih. Sama-sama baik perbuatannya. Perbedaannya adalah kalau ruh melakukan kebaikan, dia ingat Allah, dia ingat Rasul. Makanya lahirlah istilah doa-doa dalam setiap perbuatan. Kalau dia tidak, dia melihat orang sakit, dia melihat orang susah, langsung dia keluarkan duit. Baguskah itu? Bagus, tetapi di hadapan Allah sungguh tidak diinginkan yang seperti itu. Ini kajiannya lain, saudara. Insya Allah kita akan sambung lagi pada episode yang berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liliang, takkan ajo kawan, kawan den lamo, sangke den basuh yang suliang, pandu dua nyonan elo, dan suko bagotong royong. Ko susah samo diraso, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indo ayah adia sadonyo, raso imbau den pulang, dan takkan ajo kampung. Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liliang, takkan ajo kawan, kawan den lamo, sangke den basuh yang suliang, pandu dua nyonan elo, dan suko bagotong royong. Ko susah samo diraso, dan takkan ajo kampung, takkan ajo kampung. Indo ayah adia sadonyo, raso imbau den pulang, dan takkan ajo kampung, dan takkan ajo kampung, dan takkan ajo kampung.